perusahaannya juga udah lenyap entah kemana. Kalau saya, reputasi itu jauh lebih mahal. Makanya nanti aku setuju ya. Nah, kalau TMC, nah kita lihat sekarang 190 negara, dan ini slide-nya tentang perusahaan saya awali dengan ini. Kenapa? Karena ini sangat penting. Terutama karena saya tahu sebagian besar dari hadir di sini saja Muslim. Ya. Sebagian besar dari penduduk Indonesia Muslim, sebagian besar distributor TMC Indonesia Muslim. Nah, ketika kita mencari nafkah, nomor satu yang kita lihat bukan berapa besarnya, betul? Bukan bagaimana kerjanya untuk mencapai itu dan lain-lain sebagainya, bukan itu. Itu nomor sekian. Nomor satu adalah apakah ini halal atau haram. Betul. Betul, Bapak Ibu? Nah, sekarang seandainya Anda sadari di luar sana, profesi apapun, bisnis apapun di luar sana, perkiraan saya itu paling-paling hanya sekitar 20% yang memang halal. Jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Tapi kira-kira perkiraan saya segitu. Kenapa? Contoh, pekerjaan aja. Berapa banyak pekerjaan kerja di instansi, di perbankan dan lain-lain yang sebetulnya tidak 100% halal. Betul? Ya, saya hari ini bukan mengajari Anda tentang syariah Islam gitu ya. Tapi intinya adalah kalau prinsip halal dalam Islam, walaupun itu hanya 0,01% yang tidak halal, maka dia langsung jadi haram. Betul? Atau bahkan syubhat saja, ini halal nih, tapi agak-agak meragukan nih. Yang abu-abu itu di tengah-tengah itu aja disuruh tinggalin. Nah, jadi kita bukan bahas MLM ya. Semua pekerjaan bisnis dan lain-lain yang ada di Indonesia, di dunia bahkan, itu paling-paling hanya 20% atau bahkan kurang yang memang benar-benar halal. Nah, apalagi kita bicara MLM. Anda tahu yang namanya MLM? Benar sekali, kalau saya setuju ya. Makanya nanti kalau ketemu, ini bekal buat Anda di luar sana. Yang namanya MLM, itu kalau Anda tanya ke ulama, saya bilangnya ulama, bukan ustadz. Karena ustadz itu hanyalah guru. Kita bisa belajar ke ustadz, tapi kalau kita mengambil istilahnya fatwa dan lain-lain, itu hanya dari ulama. Ulama itu yang memang benar-benar berilmu, makanya namanya ulama, ya kan? Nah, kalau tanya ke ulama, fatwanya, dan saya setuju sekali bahwa MLM itu haram. Betul. Dan kalau ulama yang benar, dia harus menjawab begitu. Sebab apa? Kalau ada yang nanya, Syekh atau Ustadz ini MLM haram atau halal? Kalau dia bilang MLM halal, itu akan dijadikan alat oleh semua MLM, money game, dan apapun yang bentuknya model jaringan sebagai alat bahwa ini bisnisku halal nih. Ulama itu bilang halal. Mengerti maksud saya? Padahal mungkin 99% MLM yang ada di luar sana itu memang haram. Banyak sekali faktornya, marketing plan-nya lah dan lain-lain sebagainya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi ketika kita konsultasikan secara spesifik MLM tertentu, contoh TRC, maka Anda akan lihat bahwa MLM kita ini memang tidak ada satupun syariah Islam yang dilanggar. Nah, makanya kenapa saya ini semangat sekali menjalankan bisnis ini, terutama setelah dapat sertifikat syariah. Ini sudah tahun ke-7. 7 Desember 2012, berarti 7 Desember 2018 kemarin 6 tahun kan? Ini sudah tahun ke-7 kita dapat. Dan sertifikasi ini Bapak Ibu, ini bukan satu kali dikasih, enggak. 1 tahun aja berlakunya. Jadi itu dievaluasi terus. Ini artinya kemarin 7 Desember 2018 itu sudah dalam proses evaluasi lagi. Saya nggak tahu untuk tahun ini bagaimana. Tapi ya aman-aman saja insya Allah, karena tidak ada kabar apapun yang bermasalah, iya kan? Dan umumnya perusahaan apapun yang dapat sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI itu pengawasnya ada 2. Dari Dewan Syariah Nasional ada 2. Dan kita ini luar biasa sekali. Dewan pengawas kita, kalau Anda lihat yang hampir selalu datang setiap kali convention itu, Dr. Hidayat. Beliau itu kepala bidang bisnisnya Dewan Syariah Nasional. Doktor dalam bidang ilmu syariah. Nah, ini juga yang Bapak harus perhatikan. Kadang-kadang saya bukan menyalahkan, tapi maksud saya kita harus hati-hati. Kadang-kadang ada beberapa guru kita
dalam hal agama, ustadz misalkan, yang dengan mudah sekali bilang haram dan lain-lain. Ya. Betul. Padahal pertanyaan saya, mungkin secara umum pemahaman ilmu agamanya bagus, tapi secara khusus hukum syariat, seberapa dalamkah pemahaman beliau? Mengerti maksudnya? Ya, orang-orang di Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan sertifikasi syariat itu yang memang doktor di bidang syariah Islam. Itu sederhana saja. Dan oleh ulil amri pemerintah Indonesia, ini kan ulil amri namanya, memang ditunjuk ini MUI, ditunjuk sebagai ulama yang untuk mengeluarkan fatwanya. Nah, kalau secara hukum Islam, kalau ulil amri sudah menunjuk ulama yang memang dipercaya, yang memang kompeten, dan ulama itu sudah mengeluarkan fatwa sertifikasi, ya sudah, kita udah aman, selesai. Itu sudah ditanggung jawabnya udah oleh ulama dan pemerintah. Jelas ya Bapak Ibu? Ini sekali. Sesederhana Anda datang ke supermarket, Anda beli snack, makanan ringan, di snack itu sudah ada cap sertifikasi halal MUI. Apakah Anda perlu cek lagi itu bahan bakunya? Tidak. Pak, saya kebetulan bidangnya farmasi nih Pak. Kayaknya nih kandungannya yang ini nih ada babinya. Perlu nggak kayak gitu? Nggak perlu. Karena kalaupun ternyata benar ada khilaf di situ, bukan kita yang tanggung dosanya lagi. Itu sudah ulama yang tanggung dosanya, ulama dan pemerintah. Itu istilahnya hujah, ya. Sudah selesai. Begitu Bapak Ibu. Jelas? Bahkan kalau saya pribadi, karena memang saya mengikuti prosesnya, salah satu yang memang dulu sangat mendorong juga Kiansi waktu sejak 2010 itu untuk kejar sertifikasi syariat. Saya tahu betul dan memang saya benar-benar pelajari tentang syariah Islam khusus untuk bidang bisnis dan yang terkait dengan multi level marketing. Dan kenapa dari dulu kita semangat sekali mengarahkan Kiansi di sertifikasi syariah? Karena udah lihat memang tidak ada yang dilanggar. Dan pada kenyataannya memang benar, tidak susah Kiansi dapat sertifikasi syariah karena betul-betul semua pembagian dari marketing plan, bonus-bonus dan lain-lainnya itu luar biasa adilnya Bapak Ibu. Adil dan sangat bertanggung jawab. Nah, cukup panjang kita bahas syariah ya. Ya, ini bekal buat Anda. Nah, kita lanjutkan. Oh ya, Dewan Pengawas kita, Dr. Hidayat satu lagi. Nah, ini dia. Sekarang Ketua Umumnya MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi kan sih nggak main-main sertifikat syariahnya. Dewan Pengawasnya langsung bukan Ketua DSN-nya, Ketua Umumnya MUI. Sekarang calon wakil presiden malah ya. Dia yang sekarang luar biasa. Ya close-nya lah buat Kiai. Buat Bapak itu ya non Muslim ini juga bekal luar biasa, betul nggak? Ini bisa jadi bekal Anda buat masuk ke pasar Muslim lebih besar lagi. Nah, berikutnya kita bicara tentang